basis data. Jadi sebelum melangkah ke materi hari ini, manajemen basis data bagian kedua, saya kembali akan mencoba membahas tugas kalian. Izin share screen ya. Jadi kalau di tugasnya kan seperti ini ya, harus kas 6 bulanan. Ini adalah sebuah laporan. Ini bukan database. Ini bukan database yang berbentuk flat table. Ini adalah berkas. Jadi ini modelnya basis data berkas. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana berkas ini, model pelaporan berkas ini kita rubah ke format yang sedikit lebih canggih, tapi masih sederhana, yaitu basis data flat table. Tabel yang menampilkan keseluruhan data tanpa perlu informasi dari tabel-tabel yang lain, dari data-data yang lain, dari apapun. Pokoknya satu tabel itu sudah bicara utuh semua informasi ada di sana. Apa yang membedakan flat table dengan tabel laporan adalah kalau laporan ya udah kita nggak bisa ngutak-ngatik. Ini laporan. Tapi kalau flat maka kita masih bisa melakukan pengolahan. Kita masih bisa melakukan analisis, ya, memodifikasi dalam artian tampilan pelaporannya. Kita bisa buat laporan baru dari flat table. Salah satu pelaporan yang bisa kalian lakukan adalah dengan menggunakan pivot table. Oke, jadi tugas kalian adalah merubah tabel ini jadi format flat. 15 ya, 15-an ya. 15-an lebih file yang sudah kalian unggah sebagai jawaban dari tugas ini ternyata belum benar. Belum benar bukan berarti salah, artinya belum sempurna menjadi sebuah flat table. Ini adalah flat table yang benar. Yang kebanyakan saya lihat adalah yang kalian lakukan, laporan 6 bulan ini flat table-nya cuman ditambahkan satu kolom baru, yaitu kategori. Kategorinya apa? Ringkasan uang tunai, lalu apa lagi? Penerimaan kas, ya kan? Pengeluaran kas, dan data operasi penting. Informasi non arus kas. Tapi kalau flat table maka harusnya setiap item, setiap laporan itu harusnya menjadi sebuah record. Apa sih laporan? Laporan disusun dari apa? Record kan ya, dari data-data. Nah, berarti harusnya setiap data ini harus kalian jadikan record. Nih, ini kan data. Kumpulan data-data ini semua menjadi laporan, informasi. Informasi apa? Informasi penjualan tunai, ya kan? Dari awal Januari, Februari, Maret sampai Mei 2020. Dan informasi ini juga diolah lagi, kita analisis lagi, sehingga kita bisa menghasilkan rata-rata per bulannya adalah sekian. Jadi harusnya kalau kalian diminta untuk membuat flat, pastikan bahwa setiap data ini menjadi sebuah record. Ingat, Excel itu sebuah basis data sederhana ya, flat. Dan kolom ini berarti kolom di Excel artinya apa? Atribut, Pak. Atribut.
Yang namanya record adalah baris. Berarti tugas kalian harusnya membuat setiap angka ini menjadi sebuah record diwujudkan dalam bentuk baris. Nah ini. Kalau udah seperti ini, bahkan kalian bisa menjadikan tabel flat ini alat analisis yang lain untuk menghasilkan reporting yang lain. Tadi laporan ini gampang dibuat, nih udah saya buatin. Tuh, ya kan? Januari, Februari, Maret, persis kan? Hanya saja totalnya ada di atas. Kalau yang ini kan adanya di bawah. Ya kan? Sementara kalau yang flatnya, pivotnya ini adanya di atas. Penerimaan kas 4198, coba kita lihat. Penerimaan kas total awal, kemudian ini 4847, kita lihat lagi di mana. Penerimaan kas ini. Oh, ini angkanya apa nih? Ini average nih, kita ganti dulu. Nah, sekarang kita bisa rubah-rubah deh tuh. Mau hitung angka real, ya kan? Sum, atau angka rata-rata. 12.593 penerimaan kas. 12.593, sama kan? Hanya saja tempatnya beda. Ya, kalau mau bikin laporan tentu harus dirubah lagi. Tapi paling tidak kalian sudah bisa dapat angka ini dengan cepat menggunakan pivot. Dan kalian bisa bikin macam-macam lagi. Dengan mengatur pivot table kalian. Ya kan? Periodenya saya nggak mau bulan Januari, Februari, Mei deh. Januari sampai Maret aja 3 bulan pertama. Oke, tinggal kita filtering gitu kan, periode. Periode, oke. Periode, saya bilang, saya mau 3 bulan doang. Oke, saya nggak mau semuanya. Saya mau bulan Januari, Februari, dan Maret doang. Oh, kolomnya nggak ada ternyata. Ada yang berubah nih. Oke, balikin dulu lagi. Oh, ada tanggalnya nih di sini. Berarti yang kita pilih Januari, bukan Januari, Februari, Maret ya. Tapi yang kita pilih adalah Januari mana? Ini, Januari, Februari, Maret, dan April. Oh enggak, tadi kita cuma Januari, Februari, Maret. Ya. Dari laporan yang ini, kita bisa bikin laporan-laporan lain, kita bisa bikin, nah, ini namanya flat table. Kenapa ini harus kalian pahami? Karena nanti bisa jadi tugas kalian sebagai perancang basis data, yang kalian dapatkan adalah model beginian. Nah, kalau dari sini kamu mau bikin basis data, langsung seperti tinggal nambahin, oh ini apa nih, penerimaan kas. Kamu tinggal tambahin penerimaan kas, saya pindahin aja deh ke sini. Oke, lalu, oh sorry, ini di merge ya. Saya unmerge dulu. Home unmerging, mana merging? Oke, saya unmerge. Nah, setelah unmerge saya copy sini, gitu kan? Sebagian besar banyak nih yang bikinnya cuma begini doang. Saya belum ngecek semuanya, saya baru ngecek 25%, tapi hampir sebagian besar cuma memindahkan itu aja. Nah ini database-mu nggak bisa ngomong apa-apa, Mas. Kalau database yang keren, sekarang 2022, kalau database-mu flat-nya adalah seperti ini, berarti kalau 2022, kalian akan nambah kolom terus kan ya, ke samping. Analisisnya gimana? Kalau ini harus disimpan sampai 10 tahun, cukup nggak kolomnya? Kolomnya akan makin banyak kan? Tapi kalau seperti ini,
Kamu mau sampai 100 tahun juga tinggal tambahin aja ke bawah Januari baris. Kan baris ke bawah bisa sampai ratusan ribu. Sementara kalau kolom jumlahnya terbatas. Jadi dengan flat table, strukturnya tidak akan berubah. Tapi kalau kalian cuman membuat ini, lalu kemudian ini dibuang rata-rata gitu kan, sama kalian cuman dibuang seperti ini, gitu, delete. Nanti kalau kolomnya udah habis, berarti bikin berkas baru. Ya nggak? Jadi strukturnya yang berubah, bukan datanya yang berubah. Kalau format kalian flat table-nya seperti itu yang harus diperhatikan. Oke? Nah, nanti di materi minggu depan yaitu tentang relational table, relational database, kita akan bicara lebih detail lagi. Kapan kita harus bisa memisah-misahkan tadi, atau bisa jadi tidak perlu dipisahkan. Nah, itu nanti bagian dari pelajaran berikutnya. Tapi pada intinya, sekali lagi, kalau ini laporan, maka ini setiap data ini harusnya menjadi sebuah record yang terpisah, yang bisa berdiri sendiri. Saya bisa lihat nih, Februari 20 posisi kas, maka di flat table saya, Februari 20, Januari, Februari 20 posisi kas. Nah, ini dia. Recordnya berdiri sendiri. Kalau saya buang yang ini, yang lain nggak akan berubah. Kas yang tersedia di bulan Februari nggak berubah, penjualan tunai nggak berubah. Tapi kalau yang seperti ini, kalau rekornya saya buang ini, maka artinya data posisi kas untuk Januari sampai April sampai Mei itu saya udah nggak punya lagi kan. Nah gitu. Logikanya adalah seperti itu, flat table ya. Jangan sampai salah. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Kenapa ini penting? Karena ini pemahaman dasar dulu. Kalau kalian sudah menguasai ini, nanti kalau mau normalisasi, mau ngerancang basis data, begitu kamu terima laporan gitu kan, kamu nanti tetap akan bisa membuat paling tidak flat table dulu. Kenapa? Karena dengan flat table, analisisnya bisa kamu kembangkan lebih jauh. Tidak hanya terbatas format seperti ini. Kemarin ada yang mau mencoba dari sini pivot dari laporan ini udah jadi dianggap flat, tapi kemudian mau dianalisis, analisisnya ya itu aja juga, nggak bisa yang lain. Karena ini dianggap satu record kan, satu record ini satu recordnya hilang, nggak bisa diakses, ya udah hilang semua data kalian untuk Januari sampai Mei. Kalau yang ini satu recordnya hilang ya, saya hanya hilang yang pengeluaran kas, pembayaran pokok pinjaman, yang data periode awal doang, yang Januari Februarinya masih utuh. Gitu. Oke ya, tolong dipelajari lagi kesalahannya di mana, lalu kemudian kenapa bisa seperti ini. Ada yang ngisi, yang harus diperhatikan adalah formatnya. Saya ngisinya apa nih? Bukan Jan, Feb ya. Tapi saya isi 1/31/2020. Kenapa? Supaya waktu di pivot urutannya benar. Januari, Februari, dan Maret. Tapi kalau saya nulisnya, di sini saya tulis Jan 20, bukan format tanggal, maka itu nanti di abjadnya di April duluan. Kenapa? A kan? April 20 berarti di abjadnya A duluan. Januari 20 di ujung, di akhir. Nah, itu juga harus kalian perhatikan baik-baik. Pak, ini kenapa isinya kok 1320? Karena kalau kamu mau mengabjadnya berurutan, ya harus disesuaikan. Ini kan format. Kalau di format sesuai dengan tanggal, maka dia di abjadnya pasti berurutan Januari, Februari, Maret. Atau kalau kita bilang
terbalik ya berarti Maret, Februari, Januari. Sementara kalau kamu ngisinya Jan minus 20, Feb minus 20, maka nanti yang diabjad duluan yang mana? F duluan pasti nih. F, baru J, baru M. Karena yang diabjad huruf F-nya. Ya. Perhatikan juga hal-hal tersebut. Kecil memang, tapi itu yang akan justru malah hal-hal di database itu hal-hal kecil akan sangat menentukan output kalian. Kenapa? Nah, ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Jadi materi kita adalah kita coba mengembangkan membangun basis data, merancang sebuah basis data, ya. Dan untuk itu kita harus paham dulu siklus dari pengembangannya. Kalau tadi kita basisnya kolomnya Januari Februari tanpa dipindahkan ke record, maka nanti rancangan kita akan harus berubah terus. Tiap bulan kita rubah lagi struktur basis datanya. Tiap bulan kita rubah lagi struktur basis. Nah, itu berarti perancangan basis data kita nggak benar. Karena harusnya struktur basis data cukup sekali saja dirubah. Cukup sekali saja dibuat. Kenapa kita mesti pakai manajemen basis data? Kan manajemen basis data memisahkan antara tampilan data dengan struktur basis datanya. Struktur basis datanya nggak perlu berubah. Cukup aplikasinya saja yang berubah. Nah, kalau mau bikin laporan ternyata kita harus merubah struktur basis data, ya berarti rancangan basis data kita nggak benar. Oke? Jadi kita akan bicara materi hari ini, siklus pengembangan sistem informasi, lalu bagaimana tahapannya harus dilakukan, dan pengembangannya secara paralel biasanya, dan fase-fase dalam tahapan kita mengembangkan basis data, membangun basis data. Ini pengembangan ini development ya, development berarti bisa berarti membuat, bisa berarti membaharui, merubah ya. Jadi pada intinya ini adalah siklus yang akan terjadi. Ada 6 tahapan ya. Siklus berarti muter. Saya bicara hanya satu siklus. Jadi sebelum kalian bikin basis data, maka harus ada analisis kesesuaian, visibility analysis. Ya. Kita melakukan analisa. Apakah memang perlu kita membangun sebuah basis data relational atau cukup dengan flat table saja? Nah, itu bagian dari visibility analysis. Data kita ternyata cuma data transaksi warung. Ya, mungkin visibility analysisnya sudah langsung ketahuan, flat table aja cukup. Tapi kalau database kita, ini database-nya untuk seluruh kabupaten di wilayah kita nih. Desa dan kecamatan yang ada di provinsi X. Wah, itu berarti visibility study-nya udah langsung visibility analisisnya langsung ketahuan. Wah, kita mesti bikin database yang cukup rumit. Karena data dari kabupaten bisa jadi beda-beda. Nah, bagaimana kita mengakomodir 20 kabupaten yang berbeda untuk database ini? Jadi visibility analysis. Kita melakukan, nanti ini aplikasinya buat siapa? Yang dilayanin siapa? Cakupannya ya. Datanya levelnya sampai level apa? Nilai ekonomi dari pengumpulan dan penyebaran tadi. Kalau emang cuman buat desa, cuman buat warung, ya daripada kita ribet-ribet, cukup pakai Excel aja udah cukup. Tapi kalau kita mau pakai menganalisis data seluruh kabupaten yang ada di Indonesia, ya nggak mungkin lah pakai Excel. Nilai ekonomi dan cara pengumpulan penyebaran informasinya enak. Jadi harus pakai sistem yang lebih keren. Nah, visibility analysis inilah yang nanti memutuskan. Oke, cost benefit. Dari tadi kita bilang untuk ratusan kabupaten, mau pakai Access, mau pakai MySQL, mau pakai Postgre atau mau pakai Oracle. Nah, cost benefitnya kita lihat.
Pakai Oracle harganya 1 mobil. Datanya ternyata cuman 1 kabupaten. Cukup nggak dananya? Kan gitu. Kompleksitas data proses, ini yang ngisi siapa? Yang ngisi 1 orang. Oh, nggak mungkin kalau seluruh Indonesia, berarti kan setiap petugas di kabupaten harus bisa ngisi. Nah, bagaimana memastikan data proses pengisiannya? Kompleksitasnya seperti apa? Kalau dari kabupaten X boleh ngupdate data kabupaten Y nggak? Prioritasnya seperti apa? Siapa yang berhak memutuskan data yang paling valid yang mana? Kalau ternyata pada saat bersamaan ada 2 transaksi. Ini adalah bagian dari analisis visibilitas, kelayakan. Lanjut, requirement. Kita akan mengidentifikasi. Tadi kita udah tahu, oh berarti sistem kita harus bisa mengantisipasi 30 petugas dari kabupaten yang akan mengisi pada saat bersamaan. Itu permasalahan yang muncul apa aja tuh? Untuk setiap petugas di kabupaten perlu apa? Kebutuhannya apa saja? Fungsinya apa saja yang disediakan? Perlu nggak dia online terus-menerus? Nah, dari sini nanti ketahuan deh. Prosedurnya seperti apa? Oh, nggak apa-apa. Mereka diizinkan untuk isi offline dulu. Nanti begitu pelaporannya pada akhir bulan harus diunggah. Oh, kalau gitu permasalahannya berarti sistem kita juga harus bisa diakses offline. Tidak harus online. Nah, berarti kita mesti mempertimbangkan masalah aplikasi yang offline-nya seperti apa, yang online-nya seperti apa. Sudah kita identifikasi segala macam tadi, nih proses pengumpulan datanya seperti apa, barulah kita merancang, mendesain. Oke, berarti tabelnya harus begini. ABCD, 3 tabel cukup. Oh, ini harus 10 tabel. Tabel untuk apa? Petugas dari kabupaten itu hanya bisa mengakses tabel 2 saja. Meskipun kita punya 30 tabel. Kenapa? Karena tugasnya ya memang entry tadi. Nah, kita desain itu bagian dari perancangan kita tadi. Security dan segala macam, interface-nya juga. 30 tabel, apakah semuanya muncul 30 tabel bersama? Oh, nggak perlu. Untuk user A, untuk bagian kesehatan, kalau ini data COVID misalnya, untuk bagian pelayanan kesehatan, tabel 357. Untuk data entry cukup tabel 2. Tapi untuk BOS, nggak perlu berbentuk tabel, tapi berbentuk pivot. Interface-nya dirancang. Berdasarkan tadi requirement analysis. Kalau itu udah jadi, maka baru implementasi. Kita bikin deh tabel-tabelnya, kita cobain. Oh, kalau alurnya begini, programnya begini. Kalau transaksinya begini, maka transaksi ini harus selesai dulu. Kan kalau kamu di mana? Di swalayan ya. Kalau kamu beli, lalu kemudian, wah nggak jadi beli deh, padahal datanya udah dimasukin. Maka pasti si kasir tidak akan mengizinkan database itu atau transaksi kalian dilanjutkan sebelum apa? Sebelum pembatalan data tadi disetujui oleh supervisor, oleh pengawas kasir, ya kan? Nah, itu bagian dari transaksi. Jadi kasir ya memang hanya bisa ngentry data, mau ngedelete data, supervisor harus menyetujui langkah penghapusan. Baru setelah supervisornya datang, kluk, datangin ke mesin kasirnya, dia pencet-pencet key-nya, gitu kan ya? Pernah nggak kalian ngalamin itu? Atau ngelihat? Baru kemudian transaksi kalian bisa dilanjutkan. Baru kemudian orang berikutnya bisa dilayani. Nah, itu bagian dari transaksi. Tahapannya seperti apa? Kita sudah rancang tadi, oh untuk kasir formnya ini aja. Untuk data petugas kesehatan, kalau ini COVID, ini aja yang tampil, dan seterusnya. Berarti itu interface-nya, antar mukanya diimplementasikan. Setelah itu semua kalian buat, maka kalian harus melakukan pengujian. Benar nggak
logika yang tadi bahwa petugas dari tingkat kabupaten untuk data COVID hanya bisa mengakses data di tabel nomor 2. Kamu harus uji tuh. Coba saya login. Ini loginnya pakai ini. Oh, ternyata saya bisa kok. Berarti sistemmu belum valid. Kasir ternyata masih bisa ngedelete tanpa persetujuan supervisor. Acceptance testingnya sama si supervisor dibilang, oh ini sistemnya belum beres nih. Ternyata kasir masih bisa ngapus-ngapus data, padahal nggak boleh. Baru kemudian kita ngomong deployment. Kalau ini semua sudah teruji gitu ya, sesuai dengan kebutuhan yang tadi sudah kita identifikasi, baru kita terapkan. Nah, waktu menerapkan, nggak cuma perkara install, nggak cuma perkara masang aplikasi, kita bicara tentang training. Kasirnya harus di training, petugas di kabupaten, bagian yang data entry harus di training. Coba kita lihat fungsi-fungsinya jalan nggak semua pada saat bersamaan, kita mesti ngecek. Dari tingkat provinsi harus bisa langsung nampilin data provinsi berdasarkan kabupaten. Nah, ini semua adalah bagian dari tahapan deployment, operation, dan maintenance. Maintenance itu bagian dari deployment ya, jangan salah. Jadi perawatan itu bagian dari tahapan deployment. Pemasangan. Kadang-kadang orang nyebutnya deployment tuh instalasi. Tapi instalasi di sini, deployment di sini bukan hanya sekedar masang. Artinya sistem kita harus sudah benar-benar bisa operasional, bisa berjalan. Nah, di kita, di sistem informasi, itu biasanya kita akan konsentrasinya di 3 level ini. Karena kalau kalian ngomongin basis data, maka visibility analisisnya biasanya sudah dilakukan. Tugas kalian biasanya tinggal membaca, oh visibility analisisnya butuh 1, 2, 3, gitu kan. Sehingga kita menentukan requirement collection dan analisisnya, lalu kita ngedesain dan kita mengimplementasikan. Ya, di sini nih biasanya tugas sebagai pengelola basis data ada di sini. Fokus pada pengembangan basis data, kita nggak akan bicara bagaimana melakukan visibility analysis, kita akan bicara bagaimana tadi dari laporan. Ini kan visibility analysis bilang, oh nih bentuk laporan yang harus kamu hasilkan. Oke, dari laporan maka kita harus bisa. Laporan ini butuh data apa saja sih? Oh tadi dari flat table, dari laporan, maka kita ketemu deh flat table-nya. Sehingga segala macam laporan akan bisa kita bangun. Baru dari situ kita desain, kita rancang. Tadi yang kita lihat kan tabel semua kan ya, kolom sama baris. Gimana nih interface-nya? Nah, setelah interface-nya kita rancang, barulah kita implementasikan. Oke. Nah, waktu implementasi pun kita juga melakukan perubahan mungkin. Wah, basis kolomnya ternyata ada yang kurang. Nah, itu bagian dari implementasi nanti, modifikasi. Jadi sekali lagi di sini 1 2 3 4 5 6 ya kan? Itu tadi bicara tentang sistem informasinya. Nah, di sini waktu mendesain basis data itu sendiri sebenarnya ada tahapan lagi, sub tahapan. 1 2 3 4 5 6 lagi. Intinya sebenarnya hampir mirip. Ya. Tapi di sini kemarin ada pembuatan logik ya kan, layer logiknya, layer konsepnya sama layer fisik ya kan. Nah, disinilah muncul nih tahapan pengembangan basis datanya. Di mana kita analisis lagi, tadi berdasarkan visibility analisis sudah ketahuan, visibility study ketahuan, lalu kita buat rancangan konseptualnya, lalu kita pilih DBMS yang paling cocok dengan konsep yang kita sudah susun, logiknya kita bangun, lalu barulah kita bangun tabel-tabelnya. Nah, waktu membangun tabel-tabel ini, kita implementasikan basis datanya. Kita tuning. Oh, kolomnya ternyata kurang panjang karena ada nama pasien
Yang sampai berapa kemarin yang minta namanya Jokowi, ada warga mana tuh yang minta Jokowi mengizinkan namanya sampai berapa ratus kata, sementara database di Departemen Dalam Negeri tidak mengizinkan. Masih ingat? Ada tuh viral di internet ya kan? Nah itu kan artinya kita mesti tuning. Oh ternyata kolomnya kurang lebar. Oh ternyata jenisnya salah. Nanti kita bicara jenis dan segala macam ke depan. Tapi di sini kita melakukan perubahan-perubahan dari rancangan fisik yang sudah jadi, yang sudah kita bangun. Sebelum kita mengimplementasikan aplikasi kita. Ini kan kita sistem informasi itu kan aplikasi ya. Kita lagi ngomong basis data. Nah, basis data perannya ada di sini. Nah, di dalam peran basis data ini, tahapannya ya ini. Ya, jadi jangan salah. Mirip ya, ada tuning juga, ada implementasi juga, iya. Tapi kita batasannya mengimplementasikan basis data, bukan mengimplementasikan aplikasi. Oke? Nah, di fase yang pertama, nggak mungkin kalian bisa membangun basis data tanpa kalian menguasai proses bisnis lembaga tersebut. Jadi di mana-mana yang namanya membangun basis data itu pasti wajib hukumnya kalian kuasai proses bisnis dari organisasi. Planning, production, material management, order shipment, finance. Kalau ini basis datanya Universitas Yarsi, kira-kira apa? Business function-nya. Fungsi-fungsi apa saja, fungsi-fungsi bisnis apa saja yang ada di Universitas Yarsi supaya basis datanya bisa jalan. Ada yang punya ide? Marsanda. Kira-kira kalau ini universitas, bisnis function-nya apa aja? Planning, Pak, sama development. Iya, enggak. Kalau universitas, ini kan bisnis planning tuh untuk universitas apa bisnis planningnya? Kalau baca aja iya, tapi contoh realnya di lapangan. Webinar. Bisnis function-nya itu adalah basic yang harus ada di lembaga tersebut dan memungkinkan lembaga tersebut beroperasi. Universitas kira-kira ada unit apa saja yang harus ada? Fungsi apa saja yang ada supaya universitas bisa jalan? Ada yang bisa bantu, Marsyanda? Kesiswaan, Pak. Ya, kesiswaan. Data siswa. Business function apa? Business function kemahasiswaan. Business function untuk mengelola data mahasiswa. Apalagi? Cuman mahasiswa doang di universitas adanya. Akademik, Pak. Akademik. Buat nyatet kamu nilainya berapa, kamu bisa lulus atau tidak. Berarti ini business function untuk universitas, ada kemahasiswaan, ada akademik, ada apa lagi. Nah, ini semua harus kalian identifikasi. Jadi nggak bisa kalian bicara, saya mau bangun bikin database, tapi kamu nggak tahu. Ini lembaga ini, perusahaan ini, organisasi ini, perlu apa saja untuk beroperasi. Itu bagian dari fase pengumpulan dan analisis kebutuhan. Lalu kemudian dari masing-masing tadi, oke, kemahasiswaan berarti butuh data mahasiswa, ya kan? Selain data mahasiswa ada data apa lagi? Biodata mahasiswa, biodata mahasiswa, biodata mahasiswa termasuk data orang tua enggak? Berarti kan di sini ada data mahasiswanya sendiri, ada data mahasiswa apa? Wali, ya kan? Tadi ada data tentang SIS-AKAD. Data SIS-AKAD itu ada apa aja? Tentu ada data mata kuliah kan? Ada data nilai. Ya enggak? Ada data pengajar. Karena kalau mata kuliah nggak ada data pengajarnya kan aneh. Nah, ini nanti ketahuan nih. Oh, berarti untuk
kemahasiswaan itu pasti ada data mahasiswa sama data wali murid. Untuk data akademik, ada data mata kuliah, ada data nilai. Tapi juga ada data mahasiswa dong, akademik. Akademik pasti ada data mahasiswanya. Masa ada data mata kuliah nggak ada yang ngambil? Nah, kan berarti X-nya harusnya ada juga di sini kalau ini universitas. Nah, kira-kira gitu. Kalian mesti bisa bikin matriksnya. Ini fungsinya apa saja, fungsi akademik, fungsi keuangan ada nggak di kampus? Ada lah. Ada data mahasiswa juga? Ada. Kan harus tahu mahasiswa mana yang sudah lunas, mahasiswa mana yang belum. Mahasiswa mana yang masih mencicil. Mahasiswa mana yang cicilannya sudah lunas, mahasiswa mana yang cicilannya belum lunas. Kan berarti nanti di sini ada lagi. Selain ada data mahasiswa, di finance ada juga data cicilan. Ya kan? Nah, itu semuanya bisa kalian buat kalau kalian memahami bisnis proses organisasi tersebut. Di perpustakaan apa bisnis prosesnya? Ada transaksi apa saja lah kalau bisnis proses. Di perpustakaan? Peminjaman, Pak. Peminjaman. Selain peminjaman ada? Pengembalian. Pengembalian, oke. Penerbitan. Penerbitan. Di perpustakaan ada penerbitan. Perpustakaan bukan penerbitan kali. Apa? Koleksi dapat dari mana? Datang sendiri koleksi. Berarti ada pengadaan, pembelian, ya kan? Nah, itu harus ada tuh. Nah, business function seperti itu harus kamu identifikasi. Pak, saya kan nggak tahu. Ini perusahaan ini saya cuma diminta tolong bikin. Nah, kamu sebagai yang nanti diminta tolong untuk bangun basis data, mesti bisa ngajak ngobrol deh sama staffnya. Ada apa saja sih di perusahaan ini, ada apa saja sih di lembaga ini. Nah, tugas kalian itu artinya meskipun kalian bilang, wah saya bangun ahli database. Nah, kalian juga harus bisa apa? Ilmu komunikasi. Gimana caranya ngobrol dengan staff-staff di lembaga tersebut supaya kamu tahu secara utuh data apa saja yang dibutuhkan oleh setiap function, oleh setiap transaksi yang terjadi di perusahaan, di organisasi. Oke, detailnya ini. Kalau nggak kalian nanya, ya paling tidak kalian harus punya dokumen-dokumen yang menjelaskan. Bagian pengadaan, oke. Bagian tadi, peminjaman. Kira-kira dokumennya apa yang bisa kalian rujuk? Tentu harus ada kan, aturan peminjaman kan. Berapa lama buku bisa dipinjam? Berapa banyak satu orang pemustaka boleh meminjam koleksi kita? Nah, itu kan bagian dari dokumen-dokumen. Nah, itu harus kamu kumpulkan. Jadi tidak hanya ngobrol dengan staff, tapi juga kamu bisa menganalisis dokumen yang berlaku di organisasi tersebut. Oh, kalau mau pembayaran gimana? Oh, pembayaran di ERC bisa dicicil 3 tahap. Nah, itu kan harus ada aturannya kan? Nggak mungkin. Nah, aturan-aturan itu yang kalian baca di dokumen. Frekuensinya, berapa sering? Dari sini kamu bisa melihat, wah, ternyata transaksi keuangan di ERC itu akan muncul di tiap awal semester. 2 bulan pertama awal semester pasti akan muncul. Nah, berarti sistem itu harus bisa mengantisipasi frekuensi yang paling tinggi. Di bulan Januari Februari itu pada bayaran tuh. Ada 3.000 mahasiswa. Mahasiswa berarti ngupload, mahasiswa nanti store, mahasiswa nanti akan mengirimkan lagi bukti dan seterusnya. Berapa banyak itu yang harus. Nah, frekuensi itu harus kamu hitung. Dan itu adalah data awal dari basis data kita. Oke. Kalian tadi bisa lakukan wawancara terakhir. Kalau memang di dokumen nggak ada,
Waktu kalian lihat transaksi, waktu lihat melakukan observasi terhadap sistem. Nah, dari situ konseptualnya ketemu deh. Ini misalnya ada perusahaan nih, dia mau bikin basis data proyek supaya ketahuan siapa, staf siapa, ngerjain proyek apa, ya kan, di bawah supervisor siapa, lalu proyek yang ada dikelola sama perusahaan itu apa aja. Nah, setelah dia kumpul-kumpulin, maka kira-kira ini konseptualnya. Ada employee, ada staff, ya kan? Ada departemen, karena proyek itu dikelola oleh departemen. Ya. Ada proyek. Setiap proyek diawasi, dikontrol oleh departemen. Nah, siapa saja yang bekerja di proyek ini? Ada staff, employee, works on, bekerja pada proyek. Proyek ini dikontrol sama siapa? Diawasi sama siapa? Oleh departemen. Departemen ini, siapa saja yang bekerja di departemen ini? Oh, ada juga nih. Works for, employee ini bekerja untuk departemen. Jadi, staff itu, pegawai, bisa jadi kerja di departemen, bisa jadi kerja di proyek. Tapi, staff itu juga bisa jadi manajer. Tugasnya mengawasi departemen. Nah, ini semua tergambarkan. Kapan dia mulai jadi manajer di departemen keuangan? Kapan dia mulai jadi manajer di departemen pendidikan? Kapan dia jadi dosen? Nah, kalau ini Universitas Yarsi mungkin di sini bukan manage tapi dosen, ya kan? Ini ada employee, ada tambahan lagi di Yarsi apa? Mahasiswa. Nah, itu semua harusnya tergambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Kenapa perlu digambarkan? Karena nanti kalian kemungkinan besar, apalagi kalau sudah kompleks, kalian tidak akan bekerja sendirian. Kalian akan bekerja dengan banyak orang. Nah, dokumen ini itu nanti jadi dokumen yang kalian rujuk bareng-bareng waktu kalian bekerja. Oke? Ada supervisor. Oh, ternyata di perusahaan ini juga menanggung, memberikan jaminan terhadap keluarga dari pekerja. Oh, kalau gitu kita butuh dong siapa saja yang jadi tanggungan setiap staff. Nah, ini ada dependence of. Berarti employee dia punya tanggungan. Hubungannya apa? Bisa istri atau suami atau anak-anaknya atau siapapun itu yang memang jadi tanggungan. Nah, gambaran ini kalau kalian lihat, ini dengan melihat seperti ini kalian harusnya sudah bisa ngira-ngira. Oh, kalau begitu hubungan antar database adalah seperti ini, tabelnya akan dibutuhkan apa saja. Kenapa? Pastinya ada tabel employee, ya kan? Ada tabel project, ya kan? Ada tabel departemen, ada tabel tanggungan. Dengan sendirinya kalian, dengan gambar ini aja kita bisa ngitung 1, 2, 3, 4. Setidaknya harus ada 4 tabel utama untuk basis data kita. Nah, rancangan konseptual ini model, jadi itu bentuknya model ya, high level, dan ini tidak perlu kalian, waktu kalian gambar ini, kalian tidak perlu mikirin, nanti kita mau pakai basis data apa ya, MySQL, Microsoft Access, Excel, atau apapun itu. Ini jangan mikirin itu dulu. Karena kalau udah mikirin itu, nanti kita mesti mikirin, wah, Access ternyata nggak bisa nanganin 4 tabel, dia hanya bisa maksimal 3 tabel. Ribet. Lupakan dulu DBMS-nya, aplikasi database kita yang mau akan kita pakai. Ya. Nih, tidak tergantung DBMS. Tujuannya apa? Supaya basis datanya lengkap, hubungannya jelas. Nanti, kalaupun ternyata kita sudah milih DBMS, rancangan konseptual kita nggak perlu berubah. Kan tabelnya tetap 4.
Mau pakai itu Access, mau pakai MySQL, mau pakai Postgre. Tabelnya tadi 1, 2, 3, 4. Jelas, nggak akan berubah. Ya. Ini akan jadi crucial karena ini tadi saya bilang. Kalian ngobrol dengan programmer, ya basisnya gambar kalian tadi. Kalian ngobrol dengan para pengguna basis data, para calon pemakai basis data, ya tadi. Nah, modelnya bisa macam-macam. Kalau kalian benar-benar mau konsentrasi ke sini, ini ada bagian di TI ya. Nanti ada yang namanya UML, ada yang Enhanced Entity Relationship, macam-macam. Cara membentuk gambar tadi. Konseptual. Baru setelah itu kita milih, setelah ketahuan, oh ternyata butuh tabelnya 300 tabel. Nah, barulah kita pilih. Oh ternyata MySQL hanya bisa nampung 64 tabel, berarti MySQL lewat. Postgre bisa berapa? Oh MySQL Server bisa berapa? Data kita bisa menampung sampai berapa? Jumlah penduduk Indonesia 270 juta. 270 juta kalau pakai MySQL mampu nggak? Mampu sih, cuman pasti makin lambat. Oh, kalau gitu jangan. Nah, itu berarti spek dari DBMS, kamu mesti diskusi dengan teman-teman yang akan memilih DBMS tadi. Karena dari database tadi, dari rancangan tadi, kamu sudah bisa melihat kan, jumlah transaksinya kira-kira berapa, tabelnya jumlahnya berapa, mekanisme updatingnya seperti apa. Jadi dari aspek teknis. Nah, dari aspek non-teknis, oke, 300 tabel, kita mesti pakai Oracle. Tapi Oracle harganya sama dengan satu mobil. Duit kita nggak cukup. Nah, itu non-teknis. Anggaran, ya kan? Nggak ada hubungannya sama kebutuhan basis data kita. Tapi itu tetap harus kamu pertimbangkan. Karena, oke, kalau Oracle nggak perlu, nggak bisa, apa yang mungkin dengan duit yang kita punyain, dengan anggaran yang kita punyain, kita pakai apa? Ya udah sementara kita pakai Postgre aja dulu. Karena Postgre kan open source. Nah, di situ proses pemilihannya akan berlangsung. Ada aspek teknis, tapi juga ada aspek non-teknis yang akhirnya menentukan pilihan DBMS kita. Oke, konseptual kita udah milih tadi ya. Nah, rancangan logiknya ini. Employee, oh ada nama, ada first name, middle name, last name. Oke. Ada SSN, Social Security Number. Mungkin kalau kita pakainya apa? NIK ya kan? Karena unik ya. Ada birthday. Kapan lahir, alamatnya di mana, jenis kelamin, dan seterusnya. Lalu kemudian ada departemen, ya kan? Ada departemen, tadi ada kan departemen? Oh, ada departemen. Departemen itu sendiri ada kode departemen, nomor departemen, lalu kemudian siapa yang jadi manajer di departemen tersebut. Tentu kita tidak perlu tulis namanya lagi kan? Cukup dengan kode NIK-nya. Maka langsung ketahuan nyambung. Kapan dia mulai menjadi manajer di departemen tersebut? Lokasi juga ada, proyek, nah, ada nomor proyek, ada nama proyek, ada nomor proyek, lokasinya di mana. Siapa yang ngawasin proyek ini tadi ya? Berarti harus ada departemennya juga dong, terhubungkan. Nah, ini adalah rancangan logis. Bagaimana ini nanti kita bikin, pelan-pelan kita akan kerjakan. Tapi kalian bisa lihat ya, bahwa tadi departemen dari gambaran yang ini bisa jadi konseptual, logiknya bisa seperti ini. Sama-sama SSN, Social Security Number. Dependennya siapa aja? Ini. Ini berarti tanggungan. Ini tadi kerjaan, ya kan? Si staff ini kerja di proyek apa saja.
selama berapa jam dia kerja. Sediain tempatnya. Nah, itu adalah rancangan logis. Di rancangan logis ini kita akan bicara tipe kolomnya. Kira-kira kalau nama, ini jenis kolomnya apa? Ada alfanumerik, ada numerik, ada string. Nah, istilah-istilah itu nanti harus kalian kuasai. Disinilah rancangan logis harus kalian kerjakan. Biasanya untuk rancangan logis itu sudah sangat terkait dengan DBMS. Kenapa? Karena kadang-kadang istilahnya tuh antara DBMS yang satu dengan DBMS yang lain berbeda, ya kan? Tipe-tipenya, tapi sebenarnya sama. Yang satu dibilang alfanumerik, yang satu dibilang string. Nah, itu sebenarnya sama aja isinya. Jadi di sini kita bisa bilang tabel, kita punya tabel namanya employee, kita punya entitas namanya employee gitu ya. Employee itu terdiri dari atribut fname, mname, lname dan seterusnya. Fname itu jenisnya adalah tipe datanya adalah nama. Nama berarti huruf semua kan? Nama bisa pakai nomor nggak? Nggak bisa. Berarti nama tidak boleh ada nomor. Tapi kalau SSN, Social Security Number, atau mungkin kalau kita di NIK, berarti nggak boleh ada huruf. Harus angka semua. Angkanya berapa digit? Nah, ini di sini di fase rancangan logis, itu sudah ditetapkan. Ya, sini nih. Tapi sekali lagi, itu akan sangat tergantung dari DBMS yang nanti kita pilih. Nah, ini. Jadi rancangan logis, fname, oh karakter. Namanya varchar. Varchar itu berarti isinya karakter. Bisa string, bisa angka, bisa huruf ya. Date berarti ya memang harus diisi date. Integer berarti harus diisi angka, nggak boleh ada pecahan. Nah, ini semua tipe-tipe ini akan sangat tergantung dari DBMS yang kita pilih. Nanti kita akan belajar, paling tidak kita akan ngutak-ngatik akses. Nah, kalau udah gitu, baru deh kita bikin physically-nya. Tabelnya kita bikin, kita isi, lah bahkan kita taruh. Ini ditaruh di hard disk nomor sekian, ini ditaruh di berkas yang ini. Kalau ini hard disk, ini loh nama file basis data kita untuk bagian keuangan. Oh, ini basis data untuk bagian SIS-AKAD ya. Ini bagian untuk mahasiswa. Nah, itu kita tentukan di rancangan fisik. Jadi sekali lagi konsep, lalu kita milih, lalu kemudian logis, dari logis, hasil akhirnya adalah fisik. Oke. Nah, rancangan fisik biasanya kalau sekarang ini kita udah nggak peduli. Kenapa? Kalau kita pakai cloud, kita nggak peduli lagi mau disimpan di hard disk mana. Pokoknya kita simpan aja. Nanti biar sistem yang ngatur sendiri. Makanya rancangan fisik untuk database yang terbaru, itu kecenderungannya kita sudah tidak lagi peduli. Karena sekarang yang kita nggak mikirin lagi hard disk. Jadi kalau pakai cloud, pakai komputasi awan ya, kan kita nggak tahu disimpannya di komputer nomor berapa. Yang jelas adalah ada disimpan di akun kita. Nah, akun itu kan tidak merujukan fisik. Jadi rancangan fisiknya tidak terlalu penting untuk basis data yang terbaru. Nah ini contoh implementasi, kita udah lengkapin semua, kita bikin contoh-contoh percobaan gitu ya. Kita fine tuning, kita benerin. Kalau ini PHP MySQL, karena datanya MySQL. Kita benerin deh. Kita sudah mutusin pakai MySQL di sini, di fase implementasi. Ya. Nah, kalau kita ngomongin fine tuning, berarti kita akan ngomongin DDL, SDL, dan DML.
Apa itu DDL, SDL, dan DML? Itu adalah daftar-daftar perintah untuk melakukan fine tuning tadi, untuk mengimplementasikan basis data kita. DDL, nah ini Data Definition Language. Ini adalah perintah-perintah SQL yang fungsinya untuk membuat tabel, membuat fisik tadi, wujud fisik dari konsep database kita. Create table, nama apa? Create table, nama tabelnya apa, lalu kemudian kolom-kolomnya apa aja, jenisnya apa. Nah ini semua diwujudkan dengan perintah DDL. Ya, itu perintah SQL-nya. Nanti kita pelajari pelan-pelan. Contoh DDL adalah ini, create, drop, letter. Nanti kalau ada yang belum jelas, kalian bisa tanyakan di grup atau di layar. Saya buka forum diskusi. Nanti juga kalian akan mempelajari lebih jauh lagi. Tapi paling tidak dari bahasanya aja udah tahu ya. Create. Bahasa Inggris create apa artinya? Fauzan? Zan, create apa Zan? Create itu membuat ya, Pak. Ya, create membuat. Berarti kalian membangun kan. Lalu kalau drop? Drop menaruh, Pak. Naruh benar. Tapi di sini drop ini artinya dibuang, dijatuhkan. Artinya kita udah nggak perlu lagi. Drop aja tuh. Kan biasanya gitu kan ya. Buang aja. Nah, drop sini berarti delete. Nah, tapi kalau di SQL, perintah SQL, maka dia tidak kena delete untuk tabel, tapi pakainya drop. Alter, merubah. Truncate, memotong. Comment, memberikan komentar, catatan. Rename, ya rename. Merubah nama tabel. Nah, ini adalah beberapa contoh DDL. Jadi kalau usah panik, mesti ngafalin. Hafalin aja istilah, ini istilah bahasa Inggris kan, istilah umum. Lalu ada SDL, Storage Definition. Ini bagaimana kita menyimpan secara fisiknya. Ya. Lalu ada DML, ini untuk memanipulasi data. Waktu kita ngentry data, maka select, insert, update, delete. Select berarti memilih untuk menampilkan. Insert, masukin data, kita nambahin. Update berarti kita apa? Update, mengubah. Ya, menambahkan, mengubah itu update. Ya. Data ya, datanya udah ada, tapi kita mau nambahin, misalnya tadi namanya kurang A, nah itu berarti kita update. Kalau insert itu nambahin, tapi nambahin dari tidak ada. Ya, itu bedain insert sama update. Delete, nah, delete menghapus record. Tapi kalau drop itu menghapus entitas, tabel. Ini mau nggak mau ini nanti hafal dengan sendirinya kalau kalian sudah makin terbiasa dengan basis data. Tapi ya untuk quiz mau nggak mau tetap harus kalian pahami dulu. Control language, data control language (DCL) ini adalah untuk hak akses. Siapa yang berhak untuk ngedelete, siapa yang berhak untuk, nah ini grant, revoke, ini adalah perintah-perintah hak akses yang diberikan terhadap setiap user dari basis data. TCL, Transaction Control Language, ini adalah perintah-perintah untuk mengatur transaksi. Kalau waktu ngentry data, ya kan kamu sudah insert, tapi kemudian ada kesalahan. Apakah kamu bisa menarik kesalahan itu untuk merevisi? Nah, bisa nggak di rollback? Dimundurin lagi data transaksi kita. Atau kalau memang sudah final, harus di-commit. Nah, save point, set transaction, ini adalah
perintah bagaimana kita mengatur transaksi. Kalau ternyata saya dan staf yang lain lagi bersamaan masuk, yang di-commit yang mana duluan? Mana yang harus di-rollback? Nah, itu diatur oleh Transaction Control Language, TCL. Perintah terkait dengan transaksi. Oke. Teori itu. Tapi nyambung dengan yang kemarin. Ada entitas, ada atribut, jangan lupa. Ada relation. Nah, relation nanti kita lebih banyak ke praktek. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi kemarin kenapa dibilang basis kalau kita mau mengelola informasi dengan menggunakan basis data itu butuh biaya mahal? Ya ini, nggak gampang kan tahapannya untuk membuat basis data. Tahapan yang benar ya. Kalau tahapan kemarin kan kita cuma database sederhana, ya cepat kita melakukan. Tapi pada prinsipnya sebenarnya yang sederhana pun tahapan analisis sudah kalian lakukan, hanya saja kalian melakukannya di luar kepala. Oh, kalau perpustakaan butuh apa? Butuh nama, butuh buku, butuh transaksi. Nah, selesai. Nggak perlu lagi pakai visibility studies. Nah, kalau pakai visibility studies, yaitu kalau database-nya gede banget. Kalian mesti ngobrol dengan banyak orang. Kalian mesti baca dokumen selengkap mungkin supaya kebutuhannya teridentifikasi dengan baik. Oke, sampai di sini kelas teori. Ada yang mau ditanyakan? Masih pada bingung? Oke, silakan dibaca. Nanti ada quiz, silakan dikerjakan. Semoga dengan quiz itu juga kalian bisa ngelihat perbedaannya, kemudian mencoba menghafalkan. Kuisnya sama, model kemarin juga bisa kalian coba berkali-kali. Sampai di sini, ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, maka kemarin kita lupa nih, saya lupa nanyain. Siapa yang belum punya Microsoft Access? Bisa angkat tangan nggak? Raise hand. Siapa yang belum punya Microsoft Access? Yang saya tanya yang belum punya. Tolong raise hand. Kalau nggak ada yang raise hand, maka berarti kalian semua sudah punya Microsoft Access. Karena kalau sudah punya semua, kita bisa langsung kerjain. Kalian bisa raise hand nggak? Nggak bisa raise hand ya? Oke, Pramudia, raise hand. Siapa lagi yang belum punya Microsoft Access di komputer kalian? Soalnya nanti kita mainannya pakai Microsoft Access nih, sebuah database yang lumayan powerful, di atasnya Excel, tapi dia masih di bawah Microsoft SQL maupun yang lainnya. Berapa banyak? Cuma 4. Kalau cuma 4 berarti tolong yang 4 ini bisa deh gabung dengan temennya yang lain gitu. Bikin grup atau belajar bareng, terserah. Karena kalau cuma 4, nanti yang lainnya malah terkendala gitu ya. Karena harus nungguin kalian gitu loh. Silahkan coba gabung gitu dengan teman, kerjasama. Entah nanti lewat Zoom jarak jauh juga bisa, apalagi kalau rumahnya deketan gitu. Karena kita akan pakai Microsoft Access untuk membuat aplikasi pengelolaan basis data ke depannya. Wih, susah ya Pak belajar programming? Enggak,
belajar programmingnya pakai GUI. Kalian tinggal drag and drop. Tapi logiknya harus kalian kuasain dulu. Karena kalau enggak, ntar drag and drop-nya juga nggak jalan. Gitu. Nah, tugas kalian adalah kemarin yang basis data perpustakaan, TBM, udah pada download semua ya harusnya. Ingat nggak dengan VLOOKUP, DLOOKUP, VLOOKUP table, sort, database. TBM Bunga Raya, enggak, bukan. Bukan. Kemarin ada di mana ya Excel saya? Wah, kita coba lihat. Pivot tabel. More. Contoh RDBMS Excel. Nah ini ya. Basisnya adalah kita sudah melakukan perancangan konsep. Oke, kita sudah melakukan konseptual, udah ketahuan kan? Di peminjaman itu kita butuh data anggota dan kita butuh nomor induk. Di anggota ini datanya, nama, alamat, telepon. Oke. Lalu kemudian di buku ini. Sebentar. Teori tadi sudah selesai ya. Kita sekarang masuk ke